Razia narkoba di salah satu tempat hiburan malam di Palembang. Polisi menemukan banyak barang bukti. Tak lulus P3K, sejumlah honorer Pemkot Palembang mengadu ke DPRD Palembang. Gelaran sepak bola putri Piala Pertiwi di Sumsel akan digelar jika tim peserta cukup. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan akan memanggil pengelola sebuah tempat hiburan malam di Palembang. Pemanggilan ini dilakukan usai polisi menemukan adanya peredaran narkoba saat razia malam tahun baru. Setelah menemukan narkoba saat razia malam pergantian tahun, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel akan memanggil pengelola sebuah tempat hiburan malam di kawasan Sukarami, Palembang untuk pemeriksaan. Polisi juga tengah mengusulkan pencabutan izin operasional tempat tersebut ke Pemkot Palembang karena maraknya peredaran narkoba. Dalam razia itu, polisi menemukan 37 butir pil ekstasi, 17 pecahan pil ekstasi, 7 plastik berisi serbuk pil ekstasi, dan plastik yang diduga berisi sabu-sabu. Razia berlangsung tidak mudah karena polisi sempat dihalangi petugas keamanan tempat hiburan tersebut. Setelah razia selesai, lokasi langsung dipasangi garis polisi dan ditutup sementara. Kita temukan barang bukti inek dengan jumlah 37 butir, terus inek yang sudah jadi serpihan itu ada 17 bungkus dan 7 bungkus plastik yang diduga jenis ekstasi sudah sebut, dan pecahan itu ada 17. Terus 1 bungkus plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu-sabu. Operasi ini melibatkan 242 personil gabungan dari berbagai satuan kerja di Polda Sumsel. Reski Oktora, Moklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Puluhan honorer dari berbagai kantor dinas di Kota Palembang mengadu ke DPRD usai tak lulus seleksi P3K. Mereka yang sudah mengabdi belasan tahun merasa kecewa karena kalah bersaing dengan pekerja harian lepas yang baru. Puluhan tenaga honorer dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkimtan, dan Dinas Kesehatan Kota Palembang mendatangi kantor DPRD Kota Palembang untuk mengadu karena mereka kecewa tidak lulus seleksi P3K. Mereka kalah bersaing dengan pekerja harian lepas yang baru. Aku salah satu perwakilan dari teman-teman yang tersisihkan. Aku minta tolong Nian, bantuannya buat Bapak. Siapapun yang ada di atas, tolong bantu kami. Masuk DPRD ini, Mbak? Termasuk di DPRD ini, tolong bantu kami. Ini hak kami juga ada di sini. Terima kasih. Mbak udah berapa tahun, Mbak? Aku 8 tahun. Ada kawan aku sudah Di dinas mana, Mbak? Dinas Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup ya? Ya. Kemarin sempat ikut tes? Ikut tes. Nggak lulus gitu? Iya, oleh pada persaingan PHL. Oh gitu ya? Yang di bawah berapa tahun dari kami kan, yang 2 sampai 4 tahunan. Itu, Jadi Mbak, kami tersisihkan kan. Tes nian, bukan masalah tes administrasi. Gitu. Dan minta tolong nian, siapapun Bapak, siapapun kamu, tolong kami. Oke. Dengan sama nama? Mempertahankan hak sebenarnya Pak ya. Gitu ya? Jadi Karena kan sebenarnya kan formasi kami itu sudah pas ya, formasi pas, terus honor kami itu sisanya juga pas. betul ya? Nah, kami cuma minta kebijakan, optimalisasikan aja. Jadi sisa kami tadi itu dialihkan ke, walaupun tidak di tempat bekerja saat ini, dialihkan ke
yang masih kosong tadi. Gitu ya. Sebenarnya sudah pas gitu. Kita ikut tes tadi. Ikut semua. Nggak lulus. Semua ini Nggak lulus, ikut Mbak. semua. Nggak lulus, Mbak ya? Oke. Beberapa honorer lainnya mengeluhkan tidak diberi kesempatan lagi mengikuti seleksi P3K setelah beberapa kali gagal. Dari pagi tadi mereka ini pengaduan yang tidak lulus P3K. Pengakuan mereka ada yang sudah sampai honor tuh 17 tahun, 9 tahun, ada 5 tahun, ada yang 3 tahun. Bahkan ada PHL yang belum cukup 2 tahun, tapi administrasinya tembus, bisa, dan lulus. Sementara saya sebagai ketua DPR itu belum mengetahui masalah peraturan P3K dengan pendaftaran, kelulusan. Tapi sering ada informasi bahkan dari pusat itu kan dia mau diluluskan semua waktu itu kan. Nah, sampai sekarang ada pengaduan yang tidak lulus. Nah, sekarang ada dari kesehatan. Makanya hari ini saya panggil Ulpa. Selanjutnya dari pihak DPR apa kira-kira Pak Ketua? Kami akan menindaklanjuti. Pada hari ini saya panggil dari BKD Ibu Ulpa. Saya minta klarifikasi bagaimana yang tidak lulus Regulasinya itu. Ya, Rekrutmennya juga ya. Nah. Ketua DPRD Kota Palembang menyatakan akan melakukan pendataan terlebih dahulu dan memanggil dinas terkait untuk membahas regulasi rekrutmen P3K. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Saudara, awal tahun 2025 membawa kabar baik bagi warga Palembang, Sumatera Selatan. Harga cabai merah turun signifikan menjadi Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Selain cabai merah, Saudara, harga sejumlah sayuran lain juga turun hingga 35%. Di pasar kilometer 5 Palembang, harga cabai merah mulai turun sejak 1 Januari 2025. Dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram, kini harganya menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan ini membawa berkah bagi pedagang karena penjualan meningkat signifikan. Saat ini pedagang mampu menjual sampai 100 kg per hari. Penurunan harga cabai merah diperkirakan akibat stok yang melimpah. Kondisi ini disambut positif pedagang maupun masyarakat yang sebelumnya harus beradaptasi dengan lonjakan harga untuk kebutuhan pokok. Alhamdulillah cabai merah sudah turun 40.000. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 60.000, 70.000. Spikul. Spikul dalam sehari. Itu habis tuh. Habis. Semoga dia turun terus. Biar pembeli lebih banyak lagi. Pedagang berharap harga stabil dalam jangka panjang, terutama menjelang bulan Ramadan ketika konsumsi biasanya meningkat dan diikuti kenaikan harga. Selain cabai merah, harga beberapa sayuran seperti sawi dan kubis juga turun harga 35%. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya, Saudara, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Dalam rekaman CCTV, tampak seorang pelaku pencurian menyasar sebuah mobil milik warga di kawasan Jagabaya 2, Wai Halim, Bandar Lampung pada Rabu pagi. Tidak membutuhkan waktu lama, pelaku berhasil membawa lari mobil jenis sedan milik korban yang terparkir di halaman luar rumah. Menurut kesaksian warga, aksi pencurian ini terjadi saat pemilik rumah sedang menunaikan ibadah sholat subuh. Pelaku disebutkan berjumlah 2 orang yang saling berbagi peran. 4:30 dapat tahu dia mau sholat subuh, hilang. Jam kejadian jam 4:15 ya. Memang sehari-harinya? Sehari-hari memang parkir di sini. Biasanya dia tutup pakai kerudung. Itu kok
Enggak, malah. Mobil apa sih? Mirage ya, Mirage. ya. Mobil sedan kecil itu kan? Sedan kecil ya. Oh, itu ketahuan. Itu nggak lama lah dari itu. Memang ada yang mencurigakan nggak? Nggak ada sih kalau itu. Dari Kasus pencurian ini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sehari menjelang Hari Raya Natal, arus lalu lintas menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung terpantau mulai mengalami peningkatan. Meski demikian, kondisi lalu lintas masih terlihat lancar tanpa antrean kendaraan yang signifikan di gerbang masuk pelabuhan. Polda Lampung bersama para stakeholder terkait memastikan arus lalu lintas selama Natal dan Tahun Baru berjalan sesuai rencana. Sebagai langkah antisipasi, mereka telah menyiapkan sejumlah rencana kontingensi termasuk membuka pelabuhan alternatif seperti Pelabuhan Bandar Bakau Jaya dan Pelabuhan Wikabeton. Selain itu, delaying system juga diterapkan di beberapa rest area di Jalan Tol Trans Sumatera untuk mengurai kepadatan. Dari hasil rapat koordinasi kita itu kita sepakati itu adalah contingency plan. Ya, apabila terjadi penumpukan yang mungkin sudah melewati delay system kuning, merah, dan hijau baru kita aktifkan secara optimal. Tapi sampai dengan saat ini semua masih berjalan aman, lancar. Kita sudah alihkan ke BBG, ke Wikabeton bagi kendaraan dengan suhu 3 ke atas. Memang ada pembatasan berdasarkan SKD itu terhadap kendaraan-kendaraan yang kendaraan berat yang dialihkan. Polda Lampung dan stakeholder terkait juga melakukan rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin oleh Kapolri, Panglima TNI, Menteri PMK, dan sejumlah menteri lainnya di posko terpadu di Pelabuhan Bakahuni. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Assalamualaikum. Pelaku bernama Irfan Effendi alias Irfan diamankan polisi setelah terlibat dalam aksi penggelapan sepeda motor di Pangkal Pinang. Ia ditangkap di kediamannya di Kelurahan Ogan Baru, Sumatera Selatan. Awalnya, polisi meringkus seorang pelaku penggelapan lain bernama Jaka alias Bujang. Dari hasil interogasi dan pengembangan, akhirnya mengarah ke Irfan. Intinya mereka ini pura-pura pengen oper kredit, ya. Lalu mereka menawarkan, lalu mereka melihat di via Facebook ada orang yang pengen oper kredit kendaraan, lalu mereka melakukan penawaran, pengen mengambil motor tersebut, lalu mereka janjian ketemuan di salah satu tempat COD bahasa kerennya sekarang ini, kemudian dengan pura-pura pengen mengecek kendaraan tersebut, lalu dipergunakan motor tersebut dibawa kabur, sehingga korban mengalami kerugian. Dalam melakukan aksinya Pak, untuk terduga pelaku ini apakah berasal seorang diri kah ketika COD ya, atau bersama temannya Pak, atau seperti apa juga Pak? Ya, untuk pelaku ini dia sendirian untuk melakukan aksi tersebut. Namun setelah dapat motor tersebut, dia menghubungi rekannya, kawannya yang ada di Palembang. Lalu motor tersebut dibawa kabur, diseberangkan ke Palembang. Sekira ada orang yang pengen menawarkan, kita sering lihatnya di Facebook. Saat ini pelaku diamankan di Mapolresta Pangkal Pinang guna menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku akan dikenakan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 130 peserta memberiakan pameran bonsai kerdil di Pangkal Pinang. Pameran ini menjadi yang pertama kali di Kepulauan Bangka Belitung dan menarik perhatian pecinta tanaman. Para peserta yang ikut dalam pameran ini berasal dari berbagai daerah di Pulau Bangka. Mereka memamerkan berbagai jenis bonsai kerdil yang telah dirawat dengan penuh dedikasi, menciptakan suasana dan bentuk yang unik, serta menonjolkan keindahan tanaman tersebut.
Ini kan bagian dari agenda PPBI. Ini bukan hanya sekedar menyalurkan hobi sebenarnya bagi kawan-kawan, tetapi ini juga dalam rangka mendukung ekonomi kreatif. Bonsai ini sebenarnya seni yang juga bagi beberapa kawan-kawan memberi penghasilan. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam rangka merawat tanaman-tanaman pemilik bonsai, maupun juga beberapa bonsai itu yang menjadi daya tarik tersendiri itu bisa diperjualbelikan. Karena itu dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi yang ada di masyarakat kita di Bangka Pinang dan Pulau Bangka umumnya. Jadi ini luar biasa, terima kasih kepada Bang Edi. Tutup tahun Pangkal Pinang dihiasi dengan lomba ataupun pameran jemur bonsai di Birmingham. Pak, ke depan berarti akan masuk kalender? Iya, kalender event. Makanya alhamdulillah kan nanti komunitas-komunitas kayak bonsai, komunitas burung gitu kan, terus komunitas otomotif. Nah, ini mereka kan pasti ada bisnis plan-nya, pasti ada rencana. Nah, jadi ini bisa langsung kita daftarkan di Dinas Pariwisata nantinya. Ini tidak hanya sebagai ajang pameran tanaman, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi antar pecinta bonsai dan meningkatkan pengetahuan tentang teknik perawatan bonsai kerdil. Selain itu, pameran ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk lebih mengenal dan mencintai seni bonsai. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami saudara, dan saatnya kita melihat sorotan dari Bengkulu dan Jambi. Berikut laporan selengkapnya. Bentar, Cok. Salah satu pelaku perampokan di Kabupaten Kepahyang Bengkulu ini babak belur dihajar massa usai melompat dari lantai 3 ruko karena mencoba kabur saat diamankan petugas. Peristiwa perampokan ini terjadi di salah satu toko kelontong pada waktu dini hari. Kawanan perampok yang diketahui berinisial IW, LE, dan EF, warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ini beraksi membobol ruko di lokasi tersebut. Usai membobol toko, 2 orang pelaku menunggu di bawah. Sementara satu pelaku yang menggunakan senjata api naik ke lantai atas dan memaksa masuk ke kamar pemilik ruko. Pelaku sempat menembakkan senjata api yang dibawanya untuk menakuti korban dan menyekap keluarganya. Namun tembakan tersebut memancing reaksi warga sekitar yang langsung berkumpul di lokasi kejadian. Di saat bersamaan, pihak kepolisian yang datang langsung mengamankan 2 orang pelaku yang berada di bawah. Sementara satu pelaku yang panik melompat dari lantai 3 untuk kabur, namun berhasil diamankan hingga menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku ini melaksanakan penodongan dan juga penyekapan terhadap isi rumah. Terhadap korban dan isi rumah. Jadi yang bersangkutan disekap di kamar mandi, korban bersama dengan kedua anaknya di dalam kamarnya dan juga di dalam kamar mandi. Jadi kita melakukan penangkapan dengan cara memasuki rumah dengan cara memecahkan kaca di bagian kamar korban tersebut dan masuk. Polisi berhasil menyita uang 1,5 juta rupiah hasil perampokan para pelaku, 1 pucuk pistol, dan sejumlah barang bukti lainnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, ketiganya juga terlibat tindak kejahatan lainnya di wilayah Kepahyang, Rejang Lebong, dan Lubuk Linggau. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Beginilah suasana arus lalu lintas di ruas tol Trans Sumatera selama libur Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan catatan pengelola tol Hutama Karya, lonjakan signifikan pada volume lalu lintas kendaraan meningkat 30% dibandingkan hari biasanya. Sebanyak 220.342 kendaraan melintas di jalan tol.
Sementara untuk rincian kendaraan yang melintasi tol Betung Tempino Jambi sebanyak 13.258 kendaraan atau meningkat 27,53% dibandingkan hari biasa. Kemudian kendaraan yang melintas tol Palembang Prabu Muli sebanyak 29.073 kendaraan atau meningkat 22% dari hari biasa. Peningkatan volume lalu lintas ini mencerminkan tingginya mobilitas dan aktivitas perjalanan yang terjadi selama periode libur Natal dan Tahun Baru di jalur tol Trans Sumatera. Selama musim libur, seluruh pengguna jalan tol dihimbau untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan sebelum mengemudi, untuk memastikan kendaraan dalam kondisi prima dan tidak mengemudi dalam keadaan mengantuk. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Libur Natal dan Tahun Baru, objek wisata Candi Muaro Jambi ramai dikunjungi warga, mulai dari warga lokal sampai warga luar Jambi, lantaran lokasinya cukup dekat dari ibu kota provinsi Jambi. Kawasan Cagar Budaya Nasional atau KCBN Muaro Jambi selalu menjadi pilihan masyarakat untuk mengisi waktu liburnya bersama keluarga. Ada 2.000 wisatawan yang berkunjung. Ramainya pengunjung yang datang berlibur ke Candi Muaro Jambi, petugas Pospam di kawasan KCBN Muaro Jambi melakukan patroli secara ketat untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan yang datang. Kapolsek Marosebo Ibtu Jeffrey Simamora mengatakan, patroli dan sosialisasi tentang ketentuan kunjungan di KCBN terus disampaikan petugas kepada wisatawan yang hadir. Selain itu tidak ada kejadian yang menonjol maupun kemacetan di kawasan Cagar Budaya Nasional. Kita mengingatkan dan menghimbau kepada seluruh pengunjung yang hadir agar tetap menjaga keamanan, salah satunya termasuk yang berkendaraan, menaruh kendaraannya di tempat kendaraan, dan jangan membiarkan barang-barang yang berharga untuk ditinggal, tetap dijaga. Kami juga mengimbau kepada para pengunjung, bagi yang memiliki anak, membawa anaknya, tetap menjaga anaknya, jangan sampai nanti anaknya terhilang jauh. Tetap kami juga mengingatkan jaga kebersihan dan jaga tutur kata, karena ini tempat candi yang sejarahnya sudah sungguh luar biasa. Dalam satu hari, ada 14 orang petugas Pospam yang bersiaga di KCBN Muaro Jambi, mulai dari Polri, TNI, Dishub, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Demikian tadi sorotan dari Bengkulu dan Jambi, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang segera kembali menyandang status internasional. Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Setelah sempat turun status menjadi bandara domestik pada April 2024, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang akan kembali sebagai bandara internasional. Dalam waktu dekat, rute penerbangan internasional menuju Singapura dan Malaysia akan dibuka kembali. Kementerian Perhubungan menyebut langkah ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Dari sisi fasilitas, Bandara SMB 2 dinilai sudah sangat siap dan hanya menunggu regulasi agar penerbangan internasional dapat segera direalisasikan. Ya, itu hanya tinggal merubah aturan saja ya. Dan kebetulan sudah ada arahan dari pemerintahan, dari Pak Presiden untuk menghidupkan kembali bandara-bandara yang dahulu memang bisa langsung penerbangan internasional. Saya rasa sudah siap semua, tinggal aturannya saja. Rute internasional Palembang Singapura dan Palembang Malaysia menjadi favorit masyarakat, terutama untuk kebutuhan pengobatan, wisata hingga bisnis. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Pemkot Palembang meluncurkan program Gerakan Rantang Palembang yang bekerja sama dengan hotel-hotel di kota ini. Program ini memberikan makan siang gratis bagi warga kurang mampu di sekitar hotel-hotel tersebut. Pemkot Palembang bersama hotel-hotel di kota ini meluncurkan program Gerakan Rantang Palembang. Program ini untuk membagikan paket makanan kepada warga kurang mampu di sekitar hotel. Dinas Sosial Palembang akan mendistribusikan makanan yang disiapkan pihak hotel. Menu yang diberikan berasal dari makanan pagi hotel. Ada makanan
hotel, kelebihan makanan hotel itu akan kami jemput dan akan dibagikan ke masyarakat miskin sekitar hotel. Ini akan dilaksanakan setiap hari, akan dilaksanakan tanpa APBD, karena dia tidak dari pihak hotel akan menyiapkan makanannya, kami akan jemput dan bagikan ke setiap hari ke seluruh masyarakat di sekitar hotel itu. Program ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan hotel tanpa dana APBD. Setiap hotel yang berpartisipasi akan menyiapkan 5 paket makanan setiap harinya. Dari breakfast, karena kita makanan breakfast memang banyak yang tidak termakan gitu ya. Jadi masih ada di Prasmanan, masih sangat layak untuk dimakan. Itu nanti akan kita sumbangkan. Jadi kita akan packaging, akan dijemput oleh dinas sosial, satu hotel bisa memberikan sekitar 5 pack makanan setiap hari. Saat ini ada 8 hotel di Palembang yang telah bergabung dalam program ini. Program ini akan berlangsung setiap hari dan mulai diuji coba pada 4 Januari 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga kelebihan kapasitas saudara jembatan gantung di objek wisata Sungai Malus, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ambruk pada Rabu 1 Januari 2025 kemarin. Insiden ini mengakibatkan sejumlah pengunjung mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Video yang ramai di media sosial memperlihatkan kondisi setelah jembatan gantung yang berada di objek wisata Sungai Malus, Petanang Ilir, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ambruk. Saat jembatan ambruk, banyak pengunjung tengah berada di jembatan tersebut. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 1 Januari 2025 siang yang mengakibatkan 8 orang mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. 5 orang korban diperbolehkan pulang dan 3 korban lainnya masih dirawat. Asisten 3 Administrasi Umum Setda Kota Lubuk Linggau menyatakan jembatan gantung itu sebenarnya merupakan akses jalan warga. Namun karena berada di lokasi wisata sungai, banyak wisatawan yang beraktivitas di sana. Diduga mengalami over kapasitas sehingga jembatan tersebut ambruk. Kita mendapat musibah ada kejadian di daerah wisata Malus, Sungai Malus, di mana ada jembatan gantung putus. Mungkin diakibatkan ada kapasitas overload ya, daya tampung dari jembatan itu sendiri mungkin tidak menopang, tidak mendukung, dan dikabarkan ada korban 9 ya, 9 yang luka-luka. Sudah 7 ada di rumah sakit Petanang dan 2 ada di rumah sakit Air Bunda. Dan memang kondisi jembatan dalam keadaan jembatan ini putus dari pangkal, dari dasarnya ya putus, bukannya atau lepas, bukan putus, lepas itu dari pangkal yang atasnya. Mungkin karena diakibatkan overload kapasitas penumpang. Polres Lubuk Linggau sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang termasuk pengelola objek wisata air ini. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Sebuah sepeda motor hilang dari area parkir sebuah bank di Jalan Perintis Kemerdekaan Palembang, Sumatera Selatan. Pencurian menjadi ramai usai korban mengunggah kejadian tersebut di media sosial. Tak butuh waktu lama, pelaku pencurian motor ini membawa kabur sepeda motor yang terparkir di halaman depan sebuah bank di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kutobatu, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang. Pelaku yang mengenakan helm dan pakaian serba hitam diduga merusak kunci kontak motor sebelum melarikan diri. Nia Karismawati, pemilik motor tersebut mengungkapkan ia baru saja memasuki bank untuk membayar angsuran rumah. Setelah memeriksa rekaman CCTV, Nia segera melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang. Saya ingin melakukan transaksi pembayaran atau konfirmasi ke pihak Bank Caturnas. Jadi, pas saat saya tiba di
di Caturmas itu sekitar jam 1-an, terus sekitar 10 menit saya di dalam untuk bertransaksi atau konfirmasi pembayaran tentang pembayaran perumahan itu. Nah, selanjutnya selesai dalam waktu selang 10 menit itu saya keluar menuju parkiran, ternyata di situ sudah hilang motor saya, sudah tidak ada. Untuk memberikan efek jera, Nia pun mengunggah video pencurian itu ke media sosial yang kemudian menjadi ramai diperbincangkan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Sriwijaya FC memastikan para pemainnya tetap siap menghadapi 2 laga tersisa di putaran kedua Liga 2. Tim Laskar Wongkito ini akan memaksimalkan potensi skuadnya saat bertemu FC Bekasi City dan PSMS Medan. Meski sudah dipastikan bermain di babak play-off degradasi Liga 2 musim ini, Sriwijaya FC tetap optimis menatap 2 laga tersisa di putaran kedua. Tim berjuluk Laskar Wongkito ini memastikan seluruh pemain yang tersisa sudah siap menghadapi FC Bekasi City dan PSMS Medan. Sriwijaya FC akan memaksimalkan potensi pemain yang ada. Semua pemain yang tersisa telah menunjukkan komitmen untuk membela Sriwijaya FC hingga babak play-off nanti. Saat ini skuad Sriwijaya FC hanya diperkuat 18 pemain. Namun manajemen memastikan langkah untuk mendatangkan pemain pinjaman dari salah satu klub Liga 1 sedang dalam proses finalisasi. Alhamdulillah, saya pastikan pemain yang bertahan sampai saat ini tetap fight, mereka tetap komit akan membela Sriwijaya sampai babak playoff degradasi. Dengan persiapan matang dan dukungan pemain tambahan, Sriwijaya FC berharap dapat memberikan penampilan terbaik di laga sisa dan babak playoff degradasi Liga 2 musim 2024-2025. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan mengagendakan penyelenggaraan Piala Pertiwi pada tahun 2025. Harapannya jika jumlah tim sudah terpenuhi, Piala Pertiwi akan digelar pada awal tahun. Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan mengagendakan sejumlah kejuaraan sepak bola, salah satunya adalah Piala Pertiwi. Bila mengacu pada agenda PSSI, Piala Pertiwi akan digelar pada awal tahun 2025. Namun penyelenggaraan Piala Pertiwi masih menunggu konfirmasi jumlah tim peserta. Saat ini hanya 5 tim sepak bola putri aktif di Sumatera Selatan. Jika jumlah tim sudah memenuhi persyaratan, baru gelaran Piala Pertiwi dapat digulirkan di Sumsel. Agenda Piala Pertiwi itu sudah masuk juga di agenda di 2025 Januari ini. Itu Pertiwi. Karena banyak juga saya monitor di klub-klub yang Asprop lain belum juga siap untuk itu. Ada yang siap, ada yang belum. Sambil menunggu Pak Coba? Iya, sambil menunggu. Asprop PSSI Sumsel mengaku, potensi sepak bola putri di Sumatera Selatan masih perlu pengembangan lebih lanjut. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Putaran 2 Liga 1 sebentar lagi akan dimulai. Klub-klub peserta mulai bergerilya mencari pemain baru, salah satunya Persija Jakarta. Ini dilakukan untuk menyiasati pemain-pemain macan Kemayoran yang akan dipanggil oleh tim nasional. Memasuki putaran 2 Liga 1, Persija mengisyaratkan belanja pemain. Ini dilakukan bukan karena Persija bermain buruk. Macan Kemayoran cukup baik menjalani paruh pertama Liga 1 dengan mengisi peringkat 3 klasemen, mencatat 31 poin dari 17 pertandingan. Persija terpaut 7 angka dari Persib yang keluar sebagai juara paruh musim. Persija perlu skuad yang lebih dalam. Meski cukup memuaskan, ada beberapa catatan yang harus diperbaiki. Ada kelemahan yang membuat Persija harus kehilangan poin. Inilah yang akan dibenahi tim pelatih. Apalagi banyak pemain Persija yang dipanggil tim nasional di berbagai level usia.
Di antaranya Doni Tri Pamungkas dan Aditya Warman yang bisa jadi akan dipanggil Shin Taeyong untuk timnas Piala Asia 2025 di bulan Februari dan Maret. Namun manajemen menyerahkan pada pelatih Carlos Pena mengenai bidikan pemain baru Macan Kemayoran. Satu nama mencuat yaitu Moussa Sidibé, winger asal Mali yang saat ini memperkuat Persis Solo. Sidibé dinilai bisa memperkuat lini depan Persija jika manajemen mau merogoh kocek sebanyak 5,21 miliar. Selain Sidibé juga muncul nama Sebastian Alvarez yang sudah dilepas klubnya Deportivo Oriente di Liga Utama Bolivia. Dengan tambahan pemain baru, Persija berharap bisa mengakhiri dominasi Persebaya Surabaya dan memperkuat peluang jadi juara. Atlet loncat indah andalan Jawa Timur Gladys Larissa Garina tengah menunggu panggilan timnas Indonesia untuk SEA Games 2025 mendatang, saudara. Atlet berusia 18 tahun itu optimis dipanggil pemusatan latihan mengingat saat PON Aceh Sumut 2024 lalu berhasil merebut 5 medali emas. Kiprah Gladys Larissa Garina di cabang olahraga loncat indah tidak perlu diragukan lagi. Meskipun usianya baru 18 tahun, atlet asal kota Surabaya ini sudah mengantongi prestasi mentereng. Salah satunya saat PON Aceh Sumut 2024 lalu di cabur loncat indah, Gladys nyaris menyapu bersih semua nomor loncat indah yang dilombakan. Gladys berhasil meraih 5 medali emas di nomor 1 meter individu putri, 3 meter individu putri, sinkro papan 3 meter putri, sinkro papan menara, dan menara individu putri. Kini Gladys Larissa tengah bersiap untuk menunggu panggilan mengikuti pemusatan latihan Timnas Loncat Indah Indonesia yang rencananya akan digelar di Jakarta. Di ajang olahraga multi-event se-Asia Tenggara itu, Gladys Larissa bukan baru pertama kali mengikuti ajang ini. Di edisi SEA Games 2023 Kamboja lalu, Gladys berhasil meraih medali perak dan perunggu. Kini di edisi SEA Games 2025 Thailand, ia bertekad untuk memberikan medali emas untuk Indonesia. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Setelah menemukan narkoba saat razia malam pergantian tahun, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel akan memanggil pengelola sebuah tempat hiburan malam di kawasan Sukarami, Palembang untuk pemeriksaan. Polisi juga tengah mengusulkan pencabutan izin operasional tempat tersebut ke Pemkot Palembang karena maraknya peredaran narkoba. Dalam razia itu, polisi menemukan 37 butir pil ekstasi, 17 pecahan pil ekstasi, 7 plastik berisi serbuk pil ekstasi, dan plastik yang diduga berisi sabu-sabu. Razia berlangsung tidak mudah karena polisi sempat dihalangi petugas keamanan tempat hiburan tersebut. Setelah razia selesai, lokasi langsung dipasangi garis polisi dan ditutup sementara. Kita temukan barang bukti inek dengan jumlah 37 butir. Terus inek yang sudah jadi serpihan itu ada 17 bungkus dan 7 bungkus plastik yang diduga jenis ekstasi sudah sebut, dan pecahan itu ada 17. Terus 1 bungkus plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu-sabu. Operasi ini melibatkan 242 personil gabungan dari berbagai satuan kerja di Polda Sumsel. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Puluhan tenaga honorer dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkimtan, dan Dinas Kesehatan Kota Palembang mendatangi kantor DPRD Kota Palembang untuk mengadu karena mereka kecewa tidak lulus seleksi P3K. Mereka kalah bersaing dengan pekerja harian lepas yang baru. Aku salah satu perwakilan dari teman-teman yang tersisihkan. Aku minta tolong Nian, bantuannya buat Bapak.
Siapapun yang ada di atas tolong bantu kami. Masuk DPRD ini, Mbak? Termasuk di DPRD ini, tolong bantu kami. Ini hak kami juga ada di sini. Terima kasih. Mbak udah berapa tahun, Mbak? Aku 8 tahun. Ada kawan aku sudah Di dinas mana, Mbak? Dinas lingkungan hidup. Lingkungan hidup ya? Ya. Kemarin sempat ikut tes? Ikut tes. Nggak lulus gitu? Iya, oleh pada persaingan PHL. Oh gitu ya? Yang di bawah berapa tahun dari kami kan? Yang 2 sampai 4 tahunan. Gitu, Jadi Mbak, kami tersisihkan kan? Tes nian, bukan masalah tes administrasi. Gitu. Jadi kami minta tolong nian, siapapun kamu, tolong kami. Oke. Dengan sama nama? Mempertahankan hak sebenarnya Pak ya. Gitu ya? Jadi karena kan sebenarnya kan formasi kami itu sudah pas ya, formasi pas, terus honor kami itu sisanya juga pas. Betul ya. Nah, kami cuma minta kebijakan optimalisasikan aja. Jadi sisa kami tadi itu dialihkan ke, walaupun tidak di tempat bekerja saat ini, dialihkan ke yang masih kosong tadi. Gitu ya. Sebenarnya sudah pas. Kita ikut tes tadi? Ikut semua. Nggak lulus? Semua ini Nggak lulus, Mbak? semua. Nggak lulus, Mbak ya? Oke. Beberapa honorer lainnya mengeluhkan tidak diberi kesempatan lagi mengikuti seleksi P3K setelah beberapa kali gagal. Dari pagi tadi mereka ini pengaduan yang tidak lulus P3K. Pengakuan mereka ada yang sudah sampai honor tuh 17 tahun, 9 tahun, ada 5 tahun, ada yang 3 tahun. Bahkan ada PHL yang belum cukup 2 tahun, tapi administrasinya tembus, bisa, dan lulus. Sementara saya sebagai ketua DPR itu belum mengetahui masalah peraturan P3K dengan pendaftaran, dari pendaftaran, kelulusan. Tapi sering ada informasi bahkan dari pusat itu kan dia mau diluluskan semua waktu itu kan. Nah, sampai sekarang ada pengaduan yang tidak lulus. Nah, sekarang ada dari kesehatan. Makanya hari ini saya panggil Ulpa. Selanjutnya dari pihak DPR apa kira-kira Pak Ketua? Kami akan menindaklanjuti. Pada hari ini saya panggil dari BKD Ibu Ulpa. Saya minta klarifikasi bagaimana yang tidak lulus regulasinya itu. Rekrutmennya juga ya. Ketua DPRD Kota Palembang menyatakan akan melakukan pendataan terlebih dahulu dan memanggil dinas terkait untuk membahas regulasi rekrutmen P3K. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan mengagendakan sejumlah kejuaraan sepak bola, salah satunya adalah Piala Pertiwi. Bila mengacu pada agenda PSSI, Piala Pertiwi akan digelar pada awal tahun 2025. Namun penyelenggaraan Piala Pertiwi masih menunggu konfirmasi jumlah tim peserta. Saat ini hanya 5 tim sepak bola putri aktif di Sumatera Selatan. Jika jumlah tim sudah memenuhi persyaratan, baru gelaran Piala Pertiwi dapat digulirkan di Sumsel. Agenda Piala Pertiwi itu sudah masuk juga di agenda di 2025 Januari ini. Itu Pertiwi, karena banyak juga saya monitor di klub-klub yang Asprop lain belum juga siap untuk itu. Pemain-pemainnya ada yang siap, ada yang belum. Sambil menunggu Pak Coba? Iya, sambil menunggu. Asprop PSSI Sumsel mengaku potensi sepak bola putri di Sumatera Selatan masih perlu pengembangan lebih lanjut. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktora pamit terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.